Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Aziza. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat sehingga kita bisa berada dan belajar di tempat yang insya Allah mubarakah ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Baik, yang terhormat Bapak dosen pengampu dalam hal ini Bapak Dr. Haji Muhammad Saleh MAG selaku dosen pengampu mata kuliah inovasi pembelajaran serta teman-teman yang saya banggakan. Baik, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 2 orang, yakni saya Wafik Aziz sebagai pemateri pertama dan Sri Dewi Astuti sebagai pemateri kedua. Kami di sini akan membahas mengenai materi Artificial Intelligence dan Big Data dalam inovasi pembelajaran PAI. Baik, jadi Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan dalam bahasa Indonesia adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan sistem atau mesin yang memiliki kemampuan meniru proses berpikir dan perilaku manusia. AI bekerja dengan cara mengintegrasikan sejumlah besar data atau data training melalui algoritma pembelajaran atau mesin atau machine learning atau pembelajaran mendalam atau deep learning untuk mempelajari pola, membuat prediksi, serta mengambil keputusan secara otomatis dan mandiri. AI ini bertujuan untuk menciptakan mesin yang tidak hanya menjalankan instruksi, tetapi juga mampu belajar dari interaksi dan pengalaman masa lalu. Nah, adapun contoh dari Artificial Intelligence atau AI dalam PAI, yakni seperti ChatGPT untuk diskusi umum, bot berbasis AI yang dapat menjawab pertanyaan siswa atau peserta didik secara otomatis, tersedia 24/7 atau semau kita dan dapat digunakan untuk penguatan materi pelajaran. Yang kedua yaitu Gradescope Backspace Turnitin AI. Aplikasi ini digunakan untuk menilai hasil ujian secara otomatis, termasuk esai, memberikan umpan balik otomatis terhadap tugas peserta didik, serta menganalisis hasil ujian untuk pemetaan kelemahan peserta didik. Terus aplikasi selanjutnya ini Turnitin Grammarly AI dengan fitur originalitas atau Copyscape AI. AI ini dapat mengecek keaslian tulisan siswa dan mendeteksi pelanggaran akademik secara cerdas. Ini penting untuk penguatan nilai kejujuran dalam PAI. Jadi implementasi Artificial Intelligence dalam inovasi pembelajaran PAI yang pertama yakni pembelajaran adaptif berbasis AI. Salah satu implementasi utama AI dalam PAI adalah pembelajaran adaptif, di mana AI ini digunakan dalam pembelajaran materi seperti fikih, akhlak, dan sejarah Islam yang memang topik kompleks berbeda-beda bagi setiap peserta didik. Contoh penggunaannya itu adalah siswa yang memiliki pemahaman lebih tentang zakat akan otomatis diberikan tayangan video interaktif tentang zakat disusul dengan kuis sederhana. Yang kedua yaitu penggunaan chatbot Islami. Chatbot ini dapat merespon pertanyaan siswa tentang materi PAI kapan saja tanpa harus menunggu guru. Beberapa chatbot Islami yang telah dikembangkan seperti Quran Bot atau Islam QI Bot bisa menjawab pertanyaan tentang tafsir hadis. Contohnya itu siswa bertanya kepada chatbot apa itu rukun imam, lalu chatbot akan langsung menjawab pertanyaan tersebut. Yang ketiga yaitu Intelligent Tutoring System atau ATS. AI platform memberikan bimbingan belajar secara otomatis dan adaptif dalam konteks PAI. ITS dapat digunakan untuk membantu siswa memahami materi akidah, akhlak, dan hukum Islam. Contohnya itu saat siswa gagal menjawab soal tentang hikmah puasa, sistem otomatis memberi pembahasan dan video pendek tentang nilai-nilai puasa. Seperti itu. Yang keempat yakni evaluasi otomatis dan umpan balik real time. Sistem ini dapat memberikan umpan balik langsung atas jawaban siswa serta menyarankan materi tambahan sesuai kelemahan siswa. Contohnya itu
Siswa menjawab soal fikih syarat sah sholat. Setelah dikumpulkan, sistem langsung menampilkan nilai, jawaban benar, dan penjelasan ayat. Yang kelima yakni deteksi emosi dan keterlibatan siswa. AI dapat mendeteksi emosi dan ekspresi wajah siswa selama proses pembelajaran daring. Jika siswa tampak tidak fokus atau bosan saat pelajaran PAI berlangsung, sistem akan memberikan sinyal ke guru untuk melakukan pendekatan berbeda. Baik, adapun faktor pendukung dan penghambat dari implementasi AI dalam pembelajaran PAI, yang pertama itu faktor pendukung, yakni berkembangnya teknologi digital di dunia pendidikan. Kedua, dukungan pemerintah dan lembaga pendidikan. Ketiga, minat peserta didik terhadap teknologi. Yang keempat, yakni tersedianya sumber daya AI yang terjangkau. Terus faktor penghambatnya yakni yang pertama kurangnya literasi teknologi oleh guru PAI, kedua keterbatasan infrastruktur teknologi, yang ketiga yaitu kurangnya konten PAI yang relevan dan berbasis AI, dan yang keempat yakni kekhawatiran terhadap etika dan akurasi konten AI nantinya. Oke, itulah tadi penjelasan dari pemateri pertama. Saya persilahkan kepada pemateri kedua untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Di sini saya akan membahas tentang Big Data dan implementasi Big Data, inovasi pembelajaran PAI. Big Data merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekumpulan data dalam jumlah sangat besar, kompleks, dan dihasilkan secara cepat sehingga tidak dapat diolah dengan metode konvensional. Contoh Big Data di sini ada 4. Yang pertama itu media sosial, di mana media sosial ini jumlah kiriman, komentar, dan like di platform media sosial. Yang kedua, transaksi, di mana transaksi ini data tentang produk yang dibeli, harga, waktu transaksi, dan informasi pelanggan. Yang ketiga, sensor load, di mana sensor load ini data yang dikumpulkan oleh sensor yang berhubungan ke internet serta data suhu, tekanan, dan kecepatan. Yang keempat, data web, di mana data web ini log akses, website, percairan, dan perilaku penggunaan. Adapun ciri-ciri utama Big Data dikenal dengan istilah 5F, yaitu yang pertama, volume, di mana volume ini data yang sangat besar dalam skala. Yang kedua, velocity, di mana velocity ini data diproduksi dan diproses dengan kecepatan tinggi. Yang ketiga, variety, di mana variety ini data yang datang dari berbagai sumber dan dalam format berbeda seperti teks, video, audio, dan logis sistem. Yang keempat, veracity, di mana veracity ini keakuratannya dan kendalanya data yang perlu dijaga. Yang keempat, value, di mana value ini nilai dan manfaat yang dapat diambil dari analisis data. Selanjutnya, implementasi Big Data inovasi pembelajaran PAI. Yang pertama, analisis perilaku pembelajaran peserta didik. Dengan Big Data guru PAI, melihat kebiasaan pembelajaran siswa, jam aktif, topik yang sering dipelajari, materi yang sering diulang. Mengidentifikasi siswa yang kesulitan memahami konsep tertentu seperti bab atau akhlak dan ibadah. Memberikan pendekatan pembelajaran yang tepat secara individual. Contoh penerapannya seperti LMS, mereka bahwa siswa lebih banyak membuka materi-materi adab berteman pada malam hari dan mengulanginya lebih dari 3 kali. Dengan guru dapat menyimpulkan bahwa topik ini penting dan perlu penguatan. Yang kedua, perancangan kurikulum berdasarkan data. Big Data digunakan untuk merancang kurikulum PAI yang relevan dengan kebutuhan siswa, menganalisis data pencapaian kompetensi siswa secara massal, menyesuaikan materi PAI berdasarkan minat atau kesulitan yang sering muncul. Adapun contoh penerapannya, data dari 500 siswa
menunjukkan bahwa banyak yang mengalami kesulitan tema tauhid dan syirik, maka kurikulum semester berikutnya lebih banyak memberikan penguatan pada aspek ini. Yang ketiga, penataan kecenderungan nilai dan sikap religius. Big data dapat mengukur perkembangan karakter religius siswa melalui analisis keterlibatan mereka dalam kegiatan keagamaan daring, melalui rekam jejak pengisian jurnal ibadah harian secara digital. Yang keempat, deteksi dini terhadap permasalahan belajar. Big data memungkinkan mendeteksi siswa yang mengalami penurunan akademis dalam PAI, menemukan pola ketidakhadiran atau ketidakterlibatan dalam pembelajaran daring, memberikan peringatan dini bagi guru dan wali kelas. Yang kelima, pengembangan media pembelajaran berbasis data. Big data juga mendukung perkembangan konten PAI. Menentukan jenis media pembelajaran, video, animasi, kuis, interaksi yang paling disukai oleh efektif. Menganalisis materi mana yang lebih banyak diakses dan diulang. Mengukur durasi ideal video PAI agar tetap menarik. Adapun faktor pendukungnya, meningkatnya digitalisasi pembelajaran, tersedianya teknologi analisis yang terjangkau, dukungan kebijakan pendidikan berbasis data, kesadaran guru akan pentingnya analisis data. Faktor penghambat, kurangnya kompetensi guru dalam literasi data, ketimpangan akses teknologi, tidak terintegrasisi sistem data, kekhawatiran terhadap privasi dan etika data. Baik, itulah materi yang sempat saya bawakan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi presentasi dari kami kelompok 10. Mohon maaf atas kesalahan. Silahkan teman-teman jika ingin merespon atau memberikan pertanyaan, silahkan kirim di komentar @link. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.